merupakan sokoguru perekonomian nasional. Pernyataan tersebut dicetuskan oleh Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta, yang mana beliau juga merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ya, bisa dikatakan koperasi menjadi salah satu sektor keuangan yang berperan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi di masyarakat. Di Indonesia, koperasi berkembang menjadi beberapa jenis seperti koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Lembaga keuangan non-bank ini sejatinya adalah instrumen penting bagi pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat Indonesia. Sebagai tulang punggung perekonomian, koperasi hadir sebagai tuntutan dari konstitusi dan merangkul setiap aspek kehidupan secara menyeluruh. Selain itu, koperasi juga menjadi wadah bagi ekonomi mikro untuk berkembang dan mencapai taraf kehidupan lebih baik dan berkualitas. Perkembangan koperasi di tanah air tidak bisa dilepaskan dari Bung Hatta, pria berdarah Minangkabau tersebut. Hari Koperasi Nasional kita memperingatinya setiap tanggal 12 Juli. Kenapa tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional? Ya, karena pada tanggal 12 Juli 1947 pertama kalinya pertemuan secara nasional insan-insan koperasi di tanah air pasca kemerdekaan pada Kongres Koperasi Indonesia di Tasikmalaya. Dan pada tanggal 12 Juli 1947 ini juga dicetuskanlah asas koperasi, yaitu asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 33 ayat 1 dan ayat 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 33 ayat 1 berbunyi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan dalam pasal 33 ayat yang keempat menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Koperasi merupakan bentuk usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan, karena koperasi yang menyatakan kerjasama antara para anggotanya sebagai sebuah keluarga dan menimbulkan tanggung jawab bersama. Sejarah mencatat bahwa cikal bakal koperasi sudah ada sejak tahun 1896 ketika Patih Arya Wirya Atmaja mendirikan usaha di Purwokerto dengan nama Hope and Spark Bank atau Bank Pertolongan dan Simpan, di mana prinsip kerjanya mirip dengan koperasi. Kemudian, bermula ketika Bung Hatta dalam masa pengasingannya di Banda Neira, Maluku di tahun 1930-an berhasil mengembangkan koperasi bernama Sultan Syahrir dan Iwakusuma Sumantri. Bung Hatta dan Perkumpulan Banda Muda atau Perbamu aktif dalam menumbuhkan ekonomi Banda Neira. Saat ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang berkecimpung di dalam dunia perekonomian Indonesia. Beliau menjabat sebagai branch manager di salah satu perusahaan perkoperasian swasta di Indonesia. Baiklah, kita akan mengajak Ibu Dini Tania untuk berbincang-bincang sore hari ini. Selamat sore Ibu, apa kabar? Fen. Baik, kamu gimana kabarnya? Sehat Ibu. Iya Ibu, sore hari ini terima kasih sudah mau datang, sudah mau diajak ngobrol. Ya Bu ya. Iya dong. Ibu kan saat ini berkecimpung di dunia perkoperasian ya Bu ya. Iya.
Ibu menjadi salah satu branch manager di perkoperasian swasta di Indonesia. Betul. Sudah berapa lama Ibu menjadi seorang branch manager di koperasi? Gitu. Kurang lebih 5 tahun ya, Fen? Lumayan lama ya Bu ya, 5 tahun ya. Ya lumayan. 5 tahun itu menurut Ibu perkoperasian kita seperti apa Bu? Yang Ibu sudah jalani nih 5 tahun ini. Kalau menurut saya perkoperasian di Indonesia sangat marak ya, karena mungkin dari interest yang diberikan, ditawarkan sangat menarik, sehingga para anggota, kita sebutnya, itu lebih tertarik, lebih nyaman dengan menerima return yang diberikan oleh koperasi ketimbang di bank. Seperti itu sih. Iya, dan juga bicara mengenai bank nih Bu, Ibu kan juga mantan bankers ya Bu ya. Udah bosen Ibu, ya, udah lama. Ibu berapa belas tahun nih berkecimpung di bank sebelum masuk ke dunia perkoperasian ya Bu ya. Berapa tahun ya Bu ya Ibu di Kurang lebih bankers 18 ya? tahun. Wow, 18 tahun. Itu udah ngelotok sekali ya Bu ya. Udah bosen. Tapi kalau untuk perbedaan Ibu selama Ibu menjadi praktisi di bankers dan praktisi di perkoperasian, hal mendasar apa sih yang menjadikan perbedaan antara koperasi dan bank, yang mana sebenarnya kan notabene sama-sama lembaga keuangan ya Bu ya? Betul. Gitu. Apa sih yang menjadi hal mendasar perbedaannya Bu? Kalau bank sendiri kita tahu itu lembaga keuangan yang berbadan hukum. Tapi kalau koperasi sudah pasti lembaga keuangan non bank dan dia tidak berbadan hukum. Bank itu diawasi ketat juga oleh OJK dan di bawah Bank Indonesia. Tetapi kalau koperasi di bawah naungan Kementerian Koperasi. Jadi dari segi peraturan, dari segi hukum sudah pasti berbeda dan memang lebih fleksibel untuk di koperasi. Seperti itu. Iya, jadi bicara aturan ya Bu ya, mungkin ya dalam hal ini ya, aturan yang ada di koperasi, di dunia koperasi dan yang ada di dunia perbankan lebih tegas aturan yang ada di perbankan ya Bu ya. Betul. Dibandingkan dengan yang ada di dunia perkoperasian kita. Nah, kemudian untuk selanjutnya Bu, dunia perkoperasian kan asasnya juga menggunakan asas kekeluargaan ya Bu ya, betul. Gitu. Di mana itu tadi betul. Koperasi itu asasnya dengan kekeluargaan. Ya, di mana sangat mengedepankan kepentingan anggotanya gitu. Sedangkan kalau bank bukan lebih mementingkan sih, tapi artinya mencari profit. Betul, mencari profit dan sesuai dengan kebutuhan dari nasabah sendiri. Iya. Nasabah mau berinvestasi di mana sesuai dengan profilnya si nasabah. Iya. Tetapi sedangkan kalau bicara bunga atau bagi hasil Bu, itu kan di koperasi cukup menarik ya Bu ya dibandingkan di bank ya. Iya, pastinya cukup menarik untuk di koperasi. Jadi Ibu nggak susah dong nasabah Ibu ditarik di koperasi? Ya bisa susah bisa enggak. Kembali lagi kepada nasabahnya atau anggota tersebut. Kalau memang dia merasa nyaman di koperasi dan trust, ya dia akan berinvestasi di koperasi karena tadi bunganya lebih menarik pastinya kan. Kalau di bank kan sudah diatur oleh Bank Indonesia untuk suku bunga, jadi tidak ada tawar-menawar kalau di bank itu. Iya. Seperti itu. Oke Ibu, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, silakan Ibu diminum dulu. Oke, terima kasih. Udah bicara. Enak loh ini kopinya. Iya, silakan Ibu. Segar. Oke. Nah, Bu, sekarang saat ini ya, kan di dunia itu kan sudah sistem digitalisasi. Ya. Bank pun sekarang sudah banyak bank digital. Ya, nggak usah kita sebutin merek ya Bu ya, udah banyak sekarang bank digital gitu. Artinya adalah mereka lebih menggunakan teknologi yang ada. Iya. Nah, untuk koperasi sendiri,
ada beberapa koperasi yang juga sudah memulai menggunakan digitalisasi. Betul. Seperti ada salah satu koperasi swasta juga yang besar di Iya. Indonesia, untuk rapat anggota tahunannya sudah menggunakan sistem daring ya Bu ya. Gitu, jadi para anggota bisa menyaksikan di mana aja mereka berada gitu kan. Nah, menurut Ibu, koperasi lebih maju gitu untuk menggunakan digitalisasi itu bagaimana? Kalau menurut saya sih, saya setuju karena memang kondisi saat ini yang memaksa kita untuk melakukan hal itu. Iya. Pertama karena pandemi, sehingga kita tidak mungkin berhadapan langsung Iya. atau dikumpulkan dalam suatu area. Dan kedua juga memang dibutuhkan gadget yang harus mumpuni juga, karena kita tahu untuk gadget-gadget yang masih lama udah pasti tidak bisa digunakan untuk Iya, tidak bisa sarana support ya Bu online. ya. Betul. Nah, kadang-kadang para anggota itu kan mereka masih mempertimbangkan akan hal itu, walaupun ya dengan cara online itu semua lebih simpel dan lebih mudah. Tetapi bagi sebagian orang ada yang lebih suka apabila bertemu langsung. Iya. Datang ke tempat, ke kantornya, bertransaksi langsung, itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing untuk Iya. para anggota. Apalagi kalau kita berbicara mengenai anggota-anggota yang usianya sudah sepuh ya Bu. Iya, itu dia. Iya, Mereka karena tuh mereka lebih terbiasa nyaman. ya Betul. untuk datang ke kantornya, untuk bertemu dengan customer service-nya, Iya. untuk tarik uang di teller gitu ya Bu ya. Betul. Jadi harus agak sedikit mengedukasi Ya itu dia PR-nya di anggota-anggota situ. yang ini ya Bu ya, yang Iya. usianya sudah sepuh ya. Betul. Seperti itu. Tapi artinya memang tetap koperasi juga harus mengikuti perkembangan digital. ya Bu ya, saat ini, era digital saat ini ya. Betul. Dan sekarang pun Bu sudah mulai ada koperasi di Indonesia yang untuk mendaftar menjadi anggota itu sudah menggunakan elektronik. Iya. Seperti itu. Memang beberapa sudah mulai sih seperti itu Mm-mm. dan bisa bertransaksi juga dengan Iya. itu. Jadi emang sekarang semua dunianya sudah dipermudah. dipermudah. Gitu, tinggal Iya. kitanya harus menyesuaikan. Betul sekali. Baik Ibu, terima kasih untuk ngobrolnya sore Ya, hari ini, sama-sama, untuk Vena. bincang-bincangnya. Sehat-sehat selalu. Iya. Sampai ketemu lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Oke. Terima kasih Ibu. Saya Norinda Triviana Putri, mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 210190043. Video ini saya buat untuk mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Napitupulu, SH, MH. Terima kasih.